Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini mau ngebahas custom ROM Nusantara lagi, tapi ini Nusantara yang spesial ya. Karena ini spesial gaming edition. Oke, ini dia Nusantara buat phone. Kita klik aja di bagian ini dulu. Terus kita klik Android 10-nya. Nah, ini dia Nusantara Mod 60N9 10.0.1 maintainernya Jarjit. Terus kemudian kernelnya, dia tadinya pakai kernel ini, tapi kemudian aku ganti minimal KSU ya. Ini kernel minimal yang sudah support KSU dan Selinux-nya enforcing. Untuk kernel ini aku tes pakai CPU throttling, oke banget ya. Dan ini kernelnya sudah support KSU pula, tapi belum overclock ya. Sebelumnya sudah tes-tes juga sih. Nah, ini pakai kernel bawaannya juga lumayan oke ya. Dan ini untuk SOT-nya, kira-kira gimana menurut kalian? Ini cuma nonton YouTube doang ya yang paling banyak. 50% dari 100 dapat segini. Kita cek dulu network dan internet. Di sini aku pakai Indosat. Untuk performa network tipe tentu aja sudah banyak pilihannya buat ngunci jaringannya. Hotspot dan tethering ini pun juga sudah support untuk tethering VPN. Kemudian ada Nusantara Wings. Di bagian Nusantara Wings tampilannya ke bawah gini ya guys. Ada untuk nyeting baterai, tombol, carrier, terus jam, fingerprint, icon, lock screen, dan sebagainya. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan customisasi yang kayak gini, nggak bakal kebingungan ya. Cuman di custom ROM ini ada beberapa fitur yang ngumpet ya guys, nggak ada di bagian customisasinya ini. Di menu sini kalian cari pun nggak bakal ada, yaitu invert layout buat nuker posisi tombol back sama recent apps ini ya. Lah terus kok bisa ini bisa diubah ke kanan, gimana caranya? Kalian tinggal manfaatin aja fitur ini guys. Fitur pencarian itu dibikin untuk dimanfaatin ya. Misalkan untuk navigasi, kalian bisa ketik aja navigasi seperti ini. Kalau nggak salah di menu navigasi ini ada, oh ini dia, ini ada nih, invert layout. Nah, ini kalian harus ketik navigasi kemudian baru muncul invert layout ya guys. Dan ntar kalian bisa atur untuk apa namanya ini, jalan pintasnya, tombol pintasnya gitu. Ada beberapa yang nggak muncul, ntar misalkan kalian nyari sesuatu tinggal diketikin aja di situ ya. Untuk menu-menunya ini lumayan lengkap. Status barnya bisa kita ubah ke tengah ya untuk jamnya, dan bisa kalian taruh apa-apa di itu. Misalkan di sini aku kasih lingkaran hijau Tosca kayak gitu, persentase baterainya. Icon-iconnya juga bisa kalian setting ya. Nah, ini untuk icon yang lain juga. Traffic indikatornya ini tadinya itu berfungsi guys, tadinya berfungsi ya, tapi semenjak aku ganti kernel, semenjak ganti kernel apa ganti firmware gitu ya, ini jadi mandek ya, nggak berfungsi, tetap nol gitu guys. Mungkin ntar kalian bisa cari penyebabnya apa, aku kurang yakin. Tiba-tiba aku baru nyadar loh, kok sekarang jadi berhenti, sejak kapan berhentinya gitu. Cuman hal yang aku rubah di sini itu cuman di bagian kernel sama firmware-nya sih. Terus kemudian untuk menu baterainya seperti ini. Terus untuk display ini juga masih biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh ya. Untuk tap to wake-nya ini berfungsi normal ya. Cuman untuk tap to off-nya itu harus dari ini guys, dari status bar. Nah, ini tap to wake-nya on ya. Untuk tap to off-nya ini kalau dari tampilan ini nggak bisa, harus di status bar. Kemudian untuk menu sound seperti ini, dan paling bawah ada Mi Sound Enhancer-nya. Untuk menu presetnya cuma kayak gini ya, nggak ada bass boosternya. Terus di bagian storage, sistemnya kebaca 11 GB ya, masih terbilang wajar. Untuk security udah lengkap, ada pin fingerprint, fast unlock, WP locker, smart lock. Di bagian sistem untuk bahasanya kalau nggak salah sih sudah ada bahasa Indonesianya ya, saya ingatku ya, benar sudah ada bahasa Indonesia juga. Menu developer option, memorinya 2,3 dari 3,9. Terus running services 1,9 ya, kita munculin cache 1,1 giga. Ini deep sleep-nya itu berfungsi ya guys, sangat agresif malah kalau bisa dibilang. Jadi untuk aplikasi yang berjalan di latar belakang gitu gampang banget di kill sama sistemnya ini guys. Untuk bloatware bawahannya aku sempat screenshot kayak gini ya. Terus untuk kameranya dia pakai kamera yang ini aku nggak tahu kamera apa ya guys, tapi menunya udah banyak sih. Sebenarnya ini bagus banget ya untuk kameranya, tapi aku kurang begitu suka, nggak tahu kenapa ya. Aku tes sih nggak ada masalah untuk kameranya guys. Cuman sayangnya untuk Yasnat ini aku sudah pakai beberapa trik ya, hasilnya CTS-nya masih tetap nggak kecentang ya. Dan ini kebetulan emang wifi ku agak bermasalah, jadi ya agak males juga untuk nyari-nyari solusinya guys. Terus di menu Play Store waktu aku cek, play proteksinya not certified, ini aja sih yang disayangkan ya.
Terus sama ini, kalau misalkan buka aplikasi gitu yang udah lama nggak kita buka, itu kayak ada delay gitu guys. Jadi kalau ini mode untuk ditujukan untuk gaming, ya sebenarnya sah-sah aja sih, karena memang fitur-fitur gamingnya ada guys di sini. Contoh aja untuk fitur navigasi, ini untuk menyembunyikan navibar nih ya. Ini kalau misalkan kita klik, navibarnya bakal ngumpet. Jadi kalau kita main game, nggak perlu khawatir bakal kesentuh nggak sengaja. Untuk menu yang lain kayak gini, ini sebenarnya masih banyak lagi ya di bagian bawah sini. Terus coba kita ke menu panggilan, bisa ada menu perekam telepon nggak, ternyata ada ini. Ya guys, kira-kira kayak gitu untuk review kali ini ya. Kalian bisa simpulkan sendiri ini enak apa enggak. Kalau menurutku sih dibuat main game agak kurang, cuman kalau misalkan kalian nemu apa ya namanya, nemu racikan yang pas mulai dari kernelnya, ini kernelnya sudah oke, pakai minimal ini udah oke. KSU nya juga support, jadi kalau misalkan kalian pakai M-Banking gitu kemungkinan bakal lolos sih, tapi kalau WA nggak tahu ya. Thank you udah nonton, see you, bye bye.